Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua. Di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengganti blok power supply tipe LCD dengan blok power supply tipe yang lain. Jadi terus tonton video ini sampai akhir, dan bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru di channel ini. Oke, teman-teman semua, sebagai contoh di sini ada TV LCD Panasonic tipe TH42U30G. Di sini saya akan menggantinya dengan power supply LCD Samsung 32 in. Untuk pergantiannya sendiri ada ketentuan yang harus dipenuhi untuk semua tegangan dasar power supply, dan dari power supply yang baru harus sesuai dengan kebutuhan power supply yang lama. Di sini dari data tegangan power supply yang lama ialah plus 5 volt, plus 16 volt, dan plus 26 volt. Dan dari tegangan power supply Samsung 32 ini ialah 5 volt, arusnya 0,4 ampere, plus 13 volt arusnya 1,4 ampere, dan plus 24 volt arusnya 3,2 ampere. Di sini ada perbedaan sedikit, dan menurut saya power supply pengganti masih bisa digunakan untuk TV LCD Panasonic tipe ini. Dan yang harus diperhatikan juga ialah arus ampere yang dibutuhkan harus sesuai, karena digunakan untuk tipe 42, maka minimal sesuai yang sudah saya sebutkan tadi ya. Oke, itu ketentuannya untuk mengganti power supply tipe lain. Oke, sekarang kita akan ke proses pemasangan. Tahap pertama di sini kita akan melepas semua komponen yang ada di modul power supply yang lama pada bagian primer. Setelah semua komponen dilepas, kita bisa menempatkan mika seukuran power supply yang baru di atas papan power supply yang lama sebagai pengaman. Dan di tahap kedua, sambung semua supply dari power supply yang baru ke power supply yang lama sesuai jalur supply-nya masing-masing, yaitu plus 5 volt, 13 volt, dan 24 volt. Dan yang ketiga, tempatkan blok power supply yang baru di atas power supply yang lama. Kita bisa menggunakan sekrup sebagai penguatnya ya. Perlu diketahui, kalau power supply saat hidup ada yang hanya 5 volt yang aktif sebagai tegangan standby, kemudian tegangan yang lain muncul setelah TV posisi on atau hidup. Nah, untuk modul yang saya gunakan sekarang ini ternyata saat hidup semua tegangan langsung muncul. Oke, setelah semua terpasang, kita akan coba nyalakan ya. Oke teman-teman, perlu kalian ketahui juga bahwa dari video ini saya bagi TV ini masih dalam keadaan normal, udah di lebih dari 3 bulan. Semoga tidak ada masalah. Terima kasih telah menonton video ini. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng. Nantikan video-video saya berikutnya.